wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma firli faqihni fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena jika bukan karena Allah mustahil kita semua berada di sini di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Marilah kita juga bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di halakoh pagi ini yang insya Allah dibersamai oleh Ustazah sayang kita Ustazah Masyito. Salawat ring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan juga kita selaku umatnya yang insya Allah syikoh di jalan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah dan Allah ridho kelak kita bersama mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai halaqah pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid. Dipersilakan, Masya Allah. Dipersilakan kepada Ustazah Masyito untuk memulai halaqahnya pada pagi hari ini. Tafadhol maskuro Ustazati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja kita melanjutkan bab yang kemarin. Kemarin kita sudah sampai di bab hukum lam. Sekarang kita lanjut bab idgham misrain mutaqaribain dan mutajanisain. Sebentar. Bumin. Pak Min itu harusnya untuk Pak Min. Kalau Bumin sudah Pak Min.
Insya Allah ada Ustazah. Sebentar Ustazah, Afwan. Yang gambarnya hijau ya Ustazah ya? Ya, betul. Betul, Umi. Nah, Masya Allah. Afwan Ustazah. Halaman tadi huruf apa Ustazah? Lam ya Ustazah? Mislaini wal Mislain. mutaqarib. Naam, naam. Tafadhol Ustazah. Afwan Ustazah. Langsung aja di bait sini. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. Nah, di bab sini menjelaskan tentang idgham, mislain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Apa itu mislain, apa itu mutaqaribain, dan apa itu mutajanisain? Mislain itu yang hurufnya sama. Mutaqaribain yang makhrajnya makhrajnya dekat. Dan mutajanisain yang ada yang sudah pernah belajar, dua huruf yang sama makhraj Sama tetapi beda jenisnya, sifatnya. beda sifat. Oke. Infis sifati di bait pertama, infis sifati wal makharijit tafaqqa. Jika dua huruf pada sifat-sifat dan makhrajnya sama, harfani fal mislani fihima ahaq. Maka dia lebih berhak disebut dengan idgham mislain. Ada dua huruf yang sifat dan makhrajnya sama. Maksudnya apa? Sifat dan makhrajnya sama seperti dal dan dal. Waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Dal dan dal. Itu makhrajnya sama, sifatnya sama. Nah, cara membacanya tidak boleh membaca waqad dakhalu. Afan, Umi Indah boleh minta tolong di-share contoh yang pertama tadi? Oh, baik Ustazah. Nah, di sini contohnya apabila ada ba bertemu dengan ba, apabila ada dal bertemu dengan ba, dal bertemu dengan dal, afwan. Jadi kita membacanya tidak boleh diidghamkan. Jadi tidak boleh membaca idrib bi asakal, idhab bi kitabi, idhab itu susah. Makanya kenapa langsung masuk ke huruf setelahnya? Karena orang Arab itu kalau menyebutkan huruf tidak susah, gampang. Jadi membacanya bukan waqad dakhalu, tapi waqad dakhalu. Namanya idgham mislain. Mislain. Mengapa dinamakan idgham mislain? Karena huruf sama makhraj dan sama sifat. Jadi pembacaannya, cara membacanya waqad dakhalu idhhab bi kitab idrib bi asak. Jadi apabila ada sukun setelahnya huruf yang berharokat, keduanya huruf berharokat itu dinamakan idgham mislain shagir. Nah, apabila sebelumnya itu berharokat dan setelahnya pun berharokat, berarti itu namanya mislain kabir. Jadi apabila sukun setelahnya berharokat itu namanya mislai sogir, dan
Jika dua-duanya berharokat, itu namanya mithlain kabir. Jadi membacanya idrib bi'asakal. Idhab bi kitabi. Waqad dakhalu. Jadi tidak boleh waqad dakhalu. Kadang juga kita sudah fokus ketika membaca waqad dakhalu. Karena kita terlalu buru-buru membaca, kita tidak fokus kepada dal, qalqalah dalnya. Kita fokus malah ke huruf tasydid sebelahnya. Jadi kita membacanya seperti waqad dakhalu waqad dakhalu waqad dakhalu waqad dakhalu, itu tidak boleh ya. Jadi harus waqad dakhalu, langsung masuk ke huruf setelahnya. Oke, boleh dari urutan satu baca satu kata ya. Dari idrib bi'asakal, kemudian idhab bi kitabi waqad dakhalu. Ya, saya Bu Ustazah. Ya, Idrib bi'asok. oke. Selanjutnya, nomor urut selanjutnya. Saya juga. Selanjutnya, nomor selanjutnya. 2. Ya, Yang mana Ustazah? yang idhab bi kitab, Oh, bi kitabi. it eh, Had. idrib bi'asaka. Oh, yang idhab bi kitabi. Oh, adhab bi kitabi. Idhab. Itu kok it ya Ustazah. Oh, itu It, ini dat wasal. iya. Idhab bi kitabi. Oke. Boleh nomor urut selanjutnya? Nomor 3, Ummi Nurlela. Iya. Waqad. Waqad dakhalu. Oke. Nomor urut selanjutnya? Ummi Nomor. Nur. Ya Ustazah, ya. Yang pertama ya Ustazah. Iya, yang pertama. Idrib bi'asak. Oke. Nomor urut selanjutnya? Adhab bi kitabi. Idhab kasroh ininya, harokatnya. Idhab. Idhab bi kitabi. Boleh selanjutnya? Ada nomor urut selanjutnya? Umi siapa? Umi Siswa udah, Siswa. Umi Yati ya? Umi Yati barusan? Ya, Umiati dulu. Anak Umi Yati Udah, tadi barusan. ya. Ya, silakan tafadhol Udah. Ibu. Oh, udah, Umi Siswa sekarang. Siswa. yang Nomor 2, kata nomor 2 ya. uthab bi kitab. Idhab itu, Umi. Oh ya, idhab bi kitab. Bi kitabi, binya kasroh. Idhab bi kitabi. Idhab bi kitabi. Oke, lanjut. Nomor Syukron. Umi Ana terakhir nih, nomor 7. Umi Ana ada, baru masuk beliau. Umi Ana masih mute itu speakernya. Nggak ada Ustazah. Mana aja Ustazah? Yang terakhir ya? Ya. Maaf. Wa qad dakhalu. Kita lanjut. Tadi apabila ada huruf yang sama jenisnya. Nah, sekarang ketika ada huruf yang jenisnya sama, tetapi huruf yang pertama tersebut adalah mat tabi'i misalnya, dan setelahnya tapi hurufnya sama ini. Misalnya seperti contoh
qalu wahum. Nah, itu tidak boleh diidghamkan. Itu tidak boleh dibaca qalu wahum, tidak boleh. Tapi qalu wahum. Jadi yang diidghamkan apabila dua huruf yang bertemu sebelumnya itu sukun, setelahnya itu huruf berharokat. Nah, tetapi apabila ada dua huruf yang sama bertemu, huruf pertamanya itu adalah mat dan huruf setelahnya huruf yang berharokat, itu tidak boleh dibaca idgham. Jadi tidak boleh membaca qalu wahum, qalu wahum fi yaumin, tidak boleh fi yau, itu tidak. Jadi tadi apabila dua huruf, yang huruf pertamanya sukun, yang keduanya berharokat, itu dibaca idgham. Tetapi apabila huruf pertamanya, ini hurufnya sama ya, kita masih di idgham mislain, yang sama makhraj sama huruf. Apabila ada misalnya waw, dua waw bertemu, tetapi waw yang pertama itu mat tabi'i, misalnya qalu itu kan lu-nya mat tabi'i. Apabila ada waw sukun sebelumnya dhammah, itu namanya mat tabi'i. Jadi tidak boleh dibaca idgham, tidak boleh qalu wahum. Oke, kita lanjut. Wa iyakuna, apa namanya? Boleh minta tolong di-share matannya tadi. Oke, di matan yang kedua itu wa iyakuna makhrajan taqaraba. Adapun jika keduanya memiliki makhrajan taqaraba. Taqaraba itu artinya dekat secara makhraj. Makhrajan taqaraba, dekat secara makhraj. Wa fis sifati, dan dekat pula dan pada sifatnya itu berbeda, afwan. Wa fis sifati, jadi makhrajnya dekat tapi sifatnya berbeda. Ikhtalafa yulaqqaba mutaqaribain. Jadi maka namakanlah itu idgham mutaqaribain. Jadi kalau ditanya dalil idgham mutajanisain, berarti kita baca in fis sifati wal makharijit tafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. Kalau ditanya dalilnya idgham mutaqaribain dari kitab Tuhfatul Atfal, berarti kita baca wa iyakuna makhrajan taqaraba, makhrajnya dekat, wa fis sifati, tapi sifatnya berbeda, ikhtalafa yulaqqaba mutaqaribain. Sampai situ ya, sampai mutaqaribain. Maka dinamakan idgham mutaqaribain. Mutaqaribain itu apa? Seperti contoh Berdekatan. Yang huruf berdekatan, Ustazah. dal, ya benar, yang berdekatan. Dal dan sin. Makhrajnya dal itu di mana? Makhrajnya dal, ujung lidah bertemu pangkal lidah bertemu dengan pangkal gigi seri dan pangkal lidah, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Itu makhrajnya dal. Oke, kalau sin, makhrajnya sin, ujung lidah bertemu dengan lapisan-lapisan bawah gigi bawah, gigi seri bawah. Jadi dia dekat itu makhrajnya. Nah, itu dinamakan idgham mutaqaribain. Sifatnya dal itu qalqalah. Sin itu mungkin ada yang tahu sin sifatnya apa? Sofir. Ya, sofir. Sofiruha shadun wa zayun sin. Jadi sinnya itu sofir. Nah, jadi beda makhraj Dan sifat. makhrajnya berdekatan, tetapi sifatnya berbeda. Itu namanya idgham mutaqaribain. Tadi kalau idgham mithlain, dua-duanya sama, makhraj dan sifatnya sama. Tetapi kalau idgham mutaqaribain, dari bahasanya saja mutaqaribain, dia dekat. Jadi makhrajnya dekat, tetapi sifatnya berbeda. Numi boleh minta tolong share contoh yang tadi, contoh yang kedua.
Oke, di sini ada contohnya seperti huruf ta dan sa. Ta tadi sama kayak dal, makhrajnya ujung lidah bertemu dengan pangkal seri atas. Sa ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sa dan sa itu makhrajnya dekat. Tetapi sifatnya berbeda. Sa itu ada hamas, sa itu ada yang tahu sifatnya? Kalau sa Tadi hams saja. ya sa juga hamas. Tapi kalau ta itu bedanya hamasnya lebih tipis. Kadzabat Samud. Jadi bacanya kadzabat, beda tadi sama di idgham mislain. Kalau di idgham mislain kan tadi kita baca waqad dakhalu, langsung masuk ke huruf Huruf setelah. selanjutnya. Setelahnya. Tetapi kalau di idgham mutaqaribain kita sukunkan terlebih dahulu huruf sebelumnya, kemudian membaca huruf setelahnya. Jadi sifatnya ta itu harus ada. Kenapa dibaca sifatnya ta? Karena sifat mereka berdua itu huruf tersebut, Berbeda. huruf kedua itu berbeda. Jadi makanya harus dibaca. Kadzabat, kadzabat Samud, kadzabat. Sifat hamsta harus jelas. Kadzabat. Syiddah ta pun harus jelas. Kadzabat. Syiddah itu apa sih? Kuat ya, kuat. Kuat. Kadzabat itu. Nah, itu hamasnya. Jadi at itu syiddah, te-nya itu hamas. Kadzabat. Jadi satu huruf itu bisa saja yang sifatnya lebih dari 2 atau lebih dari 3. Kadzabat Samud. Tetapi kita tidak boleh memotong terlalu lama. Tidak boleh misalnya seperti kadzabat Samud. Tapi langsung kadzabat Samud. Jadi kita tidak boleh, jangan sampai lidahnya itu terpeleset ketika membaca kadzabat Samud. Kadang kita pengen langsung cepat-cepat saja membaca, langsung pengen membaca huruf setelahnya kadzabat Samud, tapi sifat ta-nya tidak ada, hilang. Jadi harus diperhatikan sifat ta tersebut. Kadzabat Samud. Qad sami'a. Nah, qalqalah dal pun huruf syiddah. Dal itu huruf syiddah harus kuat. Qad itu syiddahnya. Qad itu qalqalahnya. D-nya itu qalqalah ya. Tapi ketika kita mengucapkan huruf qalqalah itu tidak boleh ada yang mengikuti di akhir. Maksudnya mengikuti di akhir apa? Tidak boleh sampai ketika membaca qalqalah itu di akhirnya seperti qada. Kita membuka makhraj. Jadi seperti harokat fathah. Kalau tidak seperti membaca qada itu ada hamzah, atau qadu itu seperti ada dhammah. Itu tidak boleh. Jadi qalqalah, bukan ditambahkan harokat di belakang. Itu tidak boleh. Kesalahan ketika membaca qalqalah biasanya seperti itu. Karena kita terlalu semangat mungkin membaca jadi qada. Itu tidak. Qad. Jadi di makhrajnya saja. Untuk penggorokan tidak usah dibuka-buka atau ditempelkan ke makhrajnya hamzah, itu tidak usah. Jadi qad di makhraj dal. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Qad sami'a Allah. Qad sami'a Allah. Oke. Boleh dari nomor 1 baca 2 kata. Ustazah, boleh izin bertanya, Ustazah? Boleh, Umi? Boleh? Boleh. Kan tadi yang Lain? mukoribain itu kan makhrajnya dekat tapi sifatnya berbeda. Iya, betul. Yang di contoh itu kan ta sama sa. Dia kan Iya. tadi sifatnya sama ya, hams. Cuman karena sama bedanya tipis sama gimana Ustazah tadi? Bedanya kalau ta itu kan ada syiddahnya, kuat. Oh, di lain sisi ya, maksudnya Ya, sifat di lain lain. Ya, betul. Oh, naam. Jadi tidak di satu sifat saja. Mungkin di sa dia hamas, di ta juga hamas, tetapi sa lebih kuat dari ta. Mengapa lebih kuat? Karena ta punya sifat syiddah. Ya. Oh, naam saja. Jadi sifat lain juga berpengaruh. Ada memang yang beda-beda sifatnya ya, nggak semua pas sama gitu ya Ustazah. Ya, betul. Baik. Jazakillahu khair Ustazah. Ya, Mungkin boleh dari nomor 1 baca 2 kata ini dari kadzabat Samud
dan pada Allah. Kadzabat Samud. Oke, taknya hamas taknya dijelaskan. Kadzabat Kadzabat, Samud. kadzabat. Kadzabat Samud. Oke. Kata selanjutnya pada sami'a. Qad sami'a. Qad sami. Qad sami'a. Boleh? Selanjutnya Kadzabat Samud. boleh diulang, Umi. Kadzabat Samud. Kadzabat. Nah, ta dan Kadzabat Samud. ta dan sa itu dekat. Jadi jangan sampai ketika kita membaca ta itu seperti kita sudah membaca huruf ta. Jadi kadzabat, jelasin dulu hamas ta, syiddah ta, kemudian baru membaca sa. Kadzabat Samud. Kadzabat sa. Kadzabat. Diulang. Ya, diulang. Kadzabat Samud. Bukan kadzabat, tidak, tapi Kadzabat. kadzabat ta ujung Kadzabat. ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas ujung. Pangkal gigi. Kadzabat. Nah, Kadzabat. tidak digigit, Umi. Oh, ditempel cuma ya Ustazah. Ditempel. Di ujung gigi seri, Kadzabat. di dalam. Ini kan Kadzabat. ini gigi seri di dalam, Mm-mm. di belakang, Oh, di tempat ya. tumbuhnya gigi. Kadzabat, Kadzabat. ada hamas. Kadzabat. Kadzabat. Kadzabat Samud. Oke, kadzabat sa, baru keluar lidahnya. Jadi bukan dari awal keluar, bukan kadzabat, itu dari lidah, ujung lidah, Ya. ujung gigi seri, tetapi makhrajnya ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi kadzabat Samud, baru keluar ketika makhrajnya sa. Kadzabat Samud. Boleh diulang? Kadzabat Samud. Masih diulang lagi. Kadzabat Samud. Kadzabat. Jangan. Kadzabat. Jadi makhrajnya ta itu di ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi. Ta. Ini bukan Ta. ta, Ta. tipis. Ta. Ta. Kadzabat. Kadzabat. Nah, jadi bukan kadzabat. Kadzabat. Itu lidahnya keluar. Kadzabat. Lidahnya enggak keluar tak Ustazah? Tidak Enggak. keluar. Tidak. Enggak. Kadzabat. Kadzabat. Jadi Kadzabat Samud. baca dal, Kadzabat. Duh, PR ya Ustazah. baca dal, ta, dan to itu lidahnya tidak boleh da, tidak boleh, bukan to, bukan ta, tapi dia di dalam, di ujung lidah, ujung ini sedikit Iya, iya. bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ta. Oh, pangkal gigi Oh. seri atas. Ya, jadi ini gigi seri, tempat tumbuhnya gigi di Gigi dalam. seri. Kadzabat. Oke, Kadzabat. tapi ujungnya saja, Kadzabat. jangan kadzabat. 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 Ya PR ya Ustazah. Kadzabat. Nah, baru Kadzabat. keluar ketika membaca sa, karena makhrajnya ujung lidah Hmm. bertemu dengan ujung gigi seri. Kadzabat. Kadzabat Samud. Oke, Kadzabat Samud. nanti latihan ya, Umi. Iya, insya Allah. Selanjutnya, kata selanjutnya Qad sami'a. boleh diulang. Qad sami'a. Ya, ainnya mungkin diwakafin aja, disukunkan. Qad Sami'. kepanjangan, Umi. Qad Qad sami'. qad. Qad sami'. Nanti latihan makhraj Ya. dal Ta. dan Ta. Dal. Ta. jadi lidahnya untuk penyebutan ta, dal, to, lidahnya tidak boleh keluar. Tidak. Ta, Tidak boleh keluar Ustazah ya. tidak boleh. Tidak boleh keluar sedikit pun ya Ustazah. Tidak, Enggak. karena marotnya bukan di ujung lidah dan bukan di ujung gigi seri. Yang dal ya. Dal. Kalau dal baru keluar.
Oh, kalau dal keluar tak ya, tak yang enggak keluar. Tak, tak, Dal, tak, tak, dal yang tak. ada titiknya, Umi, Ya, dalnya itu keluar, dal. iya. Tetapi kalau dal itu Kalau sama dal, ta dan to. oh iya, insya Allah. Insya Ya, Allah. Makasih ya Ustazah. ya, Syukron. Pak iya, Umi sama-sama. Oke, selanjutnya كذبت ثمود boleh diulang. كذبت ثمود Taknya hamas taknya dijelaskan kadzabat samud, kadzabat samud. كذبت ثمود Oke, kata selanjutnya قد سمع boleh diulang. قد سمع Oke. Nomor urut selanjutnya Ustazah. ya. Kadzabat Samud. Boleh diulang. Zalnya lidahnya keluar ya. Za. Ujungnya saja tetapi ujungnya saja. Kadzabat Nah, Kadzabat Samud. di zalnya ada tasydid. Kadzabat. Kadzabat Samud. Kan itu seperti sin. Tidak boleh seperti sin. Tidak. Kadzabat samud. Dia tidak sofir. Tak. Tak itu hamas. Kadzabat. Kadzabat Boleh. Kadzabat Samud. Sa. Mahrnya sa. Sa-nya dijelasin. Kadzabat samud. Samud. Sa. Kadzabat Samud. Diulang lagi. Kadzabat sa. Kadzabat Samud. Oke. Qad sami'a. Qad sami' afan. Qad sami' Qad. Jangan terlalu dibuka ketika qalqalah. Fathahnya saja yang dibuka. Qad. 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 Qad 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 sami' Qad. Qad Hmm. Qad sami' Oke, boleh. Nomor urut selanjutnya. Kadzabat Samud. Boleh diulang. Kadzabat Samud. Qad. Qad sami'a Qad sami' disukunkan saja. Qad Qad sami' sami'a disukunkan Qad sami'a ainnya disukunkan saja. Qad sami'. Qad sami'a. Oke. Ainnya jangan sampai ada seperti harokat ya ketika disukunkan. Qad sami' dan qad sami'. Mengalir ya. Qad Ya. sami'a. Oke. Oke, boleh selanjutnya. Ya Ustazah. Kazzabat Samud. Boleh diulang. Kazzabat Samud. Oke. Selanjutnya. Qad Ya, Ustazah. Saya ya. Qad lagi. Ada satu lagi katanya. Qad sami' Pendek. Qad sami'. Qad sami' Selanjutnya. Nomor urut selanjutnya. Umi Ana. Tafadhali. Iya, maafan. Langsung ya Ustazah. Kadzabat Samud. Boleh diulang. Kadzabat Samud. Kadzabat bukan kadzabat. Dia tidak ada hamas tapi dia tidak ada sofir tapi hamas. Kadzabat samud. Oh ya, kadzabat Samud. Iya. Selanjutnya. Qad sami' Boleh diulang. Qad sami' Qad sami' di makhraj dalnya. Qad sami' Boleh. Udah habis. Selanjutnya. Masih ada? Masih ada Ustazah. Oh ya. Boleh. Selanjutnya. Umi Neng ada? Apa Mustami'ah ya? Umi Neng. Kalau enggak Ana ya Ustazah. Coba Iya, Ustazah. boleh. Tadi apa? Kadzabat. Kadzabat Samud. Boleh diulang?
jelaskan Kaz- hamastanya dulu. Kadzabat Samud. Jadi bukan kadzabat sa, kadzabat sa. Ah, Jadi seperti langsung ke sa, tetapi sempurnakan dulu sifatnya kemudian ke sa. Kadzabat samud, kadzabat samud. Kadzabat Samud. Oke. Kode sami. Qad sami' Oke. Qafnya dibuka, tetapi qad ketika dalnya dikolkolahin tidak boleh dibuka karena nanti akan membentuk harokat. Kode, kode, kode. qad qad sami' Boleh diulang sekali lagi? qad sami'. Oke. Halo saja. Kelas. Kembali lagi Ya, ke Oh ini ada nih. Oh. Teng. Ya, tafadholi di kamar mandi dulu baik. Aduh, sebentar, Ustazah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samud. Oke. Kaknya, jadi kak itu ada sifat yang namanya hamas dan syiddah. Syiddah itu seperti apa? Syiddah itu artinya keras. Keras, apa itu keras? Karena dia makhrajnya menempel dengan kuat. Jadi membacanya kadzabat itu syiddahnya karena nempel di makhraj, hanya itu hamas. Jadi kadzabat samud. Oke. Boleh diulang? Kadzabat Samud. Oke, boleh diulang lagi. Kaknya harus ada hamsnya. Kadzabat samud. Kadzabat samud. Boleh? Kadzabat Samud. Masih bersambung dengan huruf setelahnya. Dipisah di situ. Oh, Oke. Kadzabat samud. Kadzabat samud. kadzabat Samud. Masih ya Kita Ustazah? benar makhrajnya, tetapi hamsnya masih kurang. Kadzabat samud. Kadzabat Hmm. gitu. Tetapi dia tidak kadzab. Umi bacanya gini. Kadzabat itu seperti harfus sin. Tidak boleh sofir. Oh, Ka itu sifatnya hamas. Kadzabat samud. Kadzabat. Kadzabat samud. kadzabat Samud. Kadzabat. Tak, Coba. tak. Ujung lidah. Tak. Tidak keluar lidahnya. Tidak. Oh, Makhrajnya ta. tak. Ya, tak tadi. Yang Makhrajnya keluar modal do sama itu ya. Tak. sama Oh ta. iya, betul. Pantas-pantasan ya, baik. Boleh diulang? Kadzabat Samud. Sudah benar makhrajnya, tetapi hamsnya belum ada, belum terdengar. Boleh diulang? Kadzabat Baik. sifatnya. Kadzabat. Samud. Masya Allah. Kata selanjutnya kode sami. Oh, baik, sebentar Ustazah. Baik. Qad sami'a. Ainnya disukunkan saja. Kode sami. Qad sami'a. Kode dalnya kode sami sama kayak tak makhrajnya. Qad sami. Oke. Kode sami. Ainnya dijelasin di akhir. Qad sami'. Oke. Syukran Umi. Masih ya. Sudah. Baik saja. Jazakallahu khair. Terus saja. Sadah, boleh Ya, ikut baca Sadah? boleh. Baik Sadah. Kadzabat Samud. Ya, boleh diulang sekali lagi. Kadzabat Samud. Oke. Selanjutnya, kata selanjutnya. Qad sami. Allah. Ada lagi yang mau baca? Jangan Sadah. Oh iya, Umi. Ada yang mau baca lagi? Kayaknya udah saja. Oke, lanjut ke bait yang tadi, matan yang tadi, Umi. Maaf. Ya, bisa saja.
Hmm. Maaf saja lama bolak-balik soalnya. Ya, nggak apa-apa, Umi. Insyaallah. Nah, Ustazah. Oke. Ini kita lanjut. Tadi kan sampai mutaqaribaini. Sekarang au yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati hukkiqa bil mutajanisain. Atau keduanya sama makhraj, tapi sifatnya tidak sama, berbeda. Jadi yang tadi baiknya au yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati hukkiqa bil mutajanisain. Jadi dinamakan mutajanisain. Mutajanisain itu adalah dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya. Tadi kalau mithlain dia keduanya sama, makhraj dan sifatnya sama. Mutaqaribain makhrajnya berdekatan tetapi sifatnya berbeda. Nah, mutajanisain dia makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda. Contohnya seperti maaf Umi, boleh contoh yang terakhir? Oke, di sini ada ha dan to sama makhraj, ba dan mim sama makhraj. Ada yang tahu ba dan mim makhrajnya di mana? Syafatain Ustazah. Ya, di syafatain. Ta dan to tadi sudah dijelaskan makhrajnya di mana. Nah, tetapi ta dan to sifatnya itu berbeda. Ta dan to itu kuatan to. Kalau dari segi sifat, karena to itu punya sifat namanya tafkhim. Kalau ta itu punya sifat syiddah dan hams. Nah, kalau ba itu ada qalqalah, kalau mim itu ada sifat. Yang tahu mim, min itu banyak sifatnya. Ada lin umar, Gunnah. ya, guna, terus ada ya. Oke. Contohnya di sini qalat qaifatun. Nah, jadi apabila dia sebelumnya itu sukun, setelahnya itu huruf yang berharokat, itu namanya idgham mutajanisain shogir. Tetapi kalau sebelumnya itu dia berharokat, sesudahnya pun berharokat, itu namanya mutajanisain kabir. Jadi apabila bertemu dua huruf yang makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda, dua-duanya berharokat, itu namanya mutajanisain kabir. Tetapi kalau dua-duanya huruf makhrajnya sama, sifatnya berbeda, yang awalnya sukun, yang keduanya berharokat, itu namanya mutajanisain shogir. Nah, cara membacanya seperti apa? Qalat ta'ifah. Sama seperti kita membaca tadi di awal itu mithlain. Qalat ta'ifah. Qalat ta'ifah. Nah, ada kata di dalam Al-Qur'an yang basat ha. Basin basat ha. Jadi bas yang to ta. Basat ha. Nah, mengapa to-nya dibaca terlebih dahulu? Karena sifat to lebih kuat dari ta. Makanya sifat dari to tersebut tidak hilang. Nah, kita membaca basal ha. Nah, di sini kenapa kita langsung masuk ke ta? Ke to, afwan, karena to itu sifatnya kuat. Jadi makanya kita membacanya qalat, bukan qalat. Bukan kayak seperti kita membaca idgham mutaqaribain tadi. Kita sukunkan terlebih dahulu, kemudian membaca huruf setelahnya. Itu tidak. Itu hanya berlaku di idgham mutaqaribain. Nah, tetapi di mutajanisain dan idgham mithlain itu kita membacanya qalat, langsung diidghamkan ke huruf setelahnya. Qalat ta'ifah irkam ma'ana. Jadi masuk ke huruf setelahnya. Oke, boleh? Yang baknya nggak dibaca.
Ustazah taknya tidak seperti tadi tidak di terbaca. idgham mutaqaribain. Benar. Oh. Jadi langsung masuk ke sifatnya to. Qalat. Masuk ke qalat. Langsung masuk ke tafhim to. Jadi tidak boleh qalat to. Kenapa tidak dibaca? Karena ketika kita membaca qalat to susah. Jadi gampangan membaca qalat langsung masuk ke setelahnya. Jadi orang Arab itu suka yang mudah-mudah, tidak suka yang susah. Makanya langsung dimasukin ke huruf setelahnya. Irkab ma'ana susah. Dan sukun mimnya tasydid mimnya tidak terbaca kalau kita sukunkan baknya. Irkab ma'ana tidak. Jadi langsung masuk. Idgham mutaqaribain saja yang dibaca misalnya kadzabat samud itu yang dibaca taknya. Tetapi kalau mutajanisain mislain itu langsung masuk ke huruf setelahnya. Oke. Mungkin dari urutan 1 qalat to langsung masuk ke tafhim to. Qalat ta'ifah irkam ma'ana. 1 2 Qalat ta'ifah. Oke. To-nya dibaca panjang karena ada mat bertemu dengan Iya. hamzah. Ta'ifah. Qalat ta'ifah. 5 harakat. Qalat ta'ifah. Qalat ta'ifah. Oke. Kata selanjutnya irkam. Irkam ana. Jadi Ulang ya. apakah Irkam ma'ana. apabila ada hamzatul wasl. Itu ada hamzah wasl, setelahnya ada ro sukun. Itu ro-nya dibaca, ada yang tahu? Tafhim Ustazah. Oke, dibaca tafhim. Jadi apabila ada ro sukun sebelumnya hamzatul wasl. Hamzatul wasl itu apa? Seperti kepala sod kecil di atas alif. Jadi hamzatul wasl itu ketika diwasol dia tidak dibaca, ketika dipotong kita memulai dari awal situ itu dibaca. Irkam bukan itu tipis. Karena sifatnya ro-nya tafkhim. Irkam. Irkam ma'ana. Jadi jangan tidak boleh banyak getarannya, hanya sekali saja. Irkam ma'ana. Boleh diulang sekali lagi, getarannya dikurangin. Ro-nya Irkam ma'ana. Oke. Nomor urut selanjutnya. Ya, saya Ustazah. Qalat ta'ifah. Oke, to-nya di situ ada mat apa? Oh iya, panjang 5 harokat. Ya, betul. Langsung qalat tafhim. Qalat ta'ifah. Oke, tafhim to-nya. Qalat qala. La-nya tipis. To itu tebal. Qala, la-nya tipis. Qalat. Qalat ta'ifah. Oke. Irkam ma'ana. Oke, kafnya ditipisin. Irkam ma'ana. Oke, ro-nya di tafhimkan. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Oke. Boleh nomor urut selanjutnya? Qalat ta'ifah. Arkam ma'ana. Harokatnya kasrah. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Jadi apabila ada hamzah wasol. Oh iya. Sebelumnya itu apabila ada, kalau ini kan nggak ada harokatnya ya, Umi. Nah, saja. Tidak ada harokatnya di hamzatul wasol. Bagaimana sih caranya kita biar tahu harokatnya itu apa di hamzah wasol itu?
biar kita tidak salah membacanya. Kita lihat di huruf ketiganya. Di huruf Oh, iya, iya. ketiganya apa, Umi? Fathah. Iya, fathah. Nah, apabila di huruf ketiganya itu fathah ataupun kasroh, berarti harokat di hamzatul wasol itu kasroh. Tetapi Nah, apabila di huruf ketiganya itu dhammah, nah di huruf kebalikan. pertama tetap dhammah. Oh, Jadi nah, apabila benar. di huruf ketiganya itu Huruf fathah ketiganya ataupun fathah, kasroh, kasroh, berarti yang pertamanya hamzah wasol kasroh, kasroh, betul. Apabila huruf ketiganya dhammah, berarti hamzatul wasolnya doma. dhammah. Oke. Nah, jazakillah khairan kasiran. Ini anak yang belum bisa banget. Iya, nggak apa-apa, Umi. Jazakillah khairan kasiran saja, ilmunya berkah. Amin. Ayo selanjutnya. Selanjutnya Ana Ustazah. Ya. Mohon bimbingannya. Qala qaifah. Boleh dipanjang tonya. Qaifah. Oke. Masuk ke to, ke sifat to. Ko tafim. Ko. Qala qaifah. Oke. Kata selanjutnya. Irkam ma'ana. Oke. Nomor urut selanjutnya. Qala ta'ifah. Oke. Irkam. Lanjut saja. Lanjut, Umi. Irkam ma'ana. Ya. Boleh selanjutnya. Iya, Ustazah. Qalat ta'ifah Oke. irkam ma'ana. Ro-nya tafim. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Bukan iru, Ir. tapi ir. Ro-nya, lidahnya aja. Irkam. Irkam ma'ana. Oke, ma'ana, ain, ma'ana. Irkam ma'ana. Oke, ada lagi? Syukran Ya, Ustazah. Ustazah. Afwan. Ya, Ustazah. Saya. Oke, Qalat ta'ifah. oke. Irkam ma'ana. Insyaallah. Ada lagi? Ingin baca? Ada saya Ustazah. Siap. Qalat ta'ifah. Oke, to-nya jangan. Qalab to. Nah, itu ketika dhammah saja maju. Tapi ketika fathah, kasrah dia kalau fathah dibuka, kalau kasrah turun. Qalab Ya. to, bukan to. Qalat ta'ifah. Kurang panjang, 5 harokat. Qalat. Qalat ta'ifah. Oke. Kata selanjutnya. Irkam Tidak boleh maju, mulutnya tidak boleh ir. Baik. Irkam ma'ana. Oke, insyaallah. Ada lagi? Baik. Irkam ma'ana. Oke. Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah. Oh iya, Umi. Selanjutnya. Baik, Ustazah. Qalat ta'ifah. Oke. Irkam ma'ana. Oke. Sudah semua? Alas? Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Oh, ya. Qalat ta'ifah. Oke. Dari lamnya jangan ditebelin terlebih dahulu, Umi. Jadi tipis lam. Qalat ta'ifah. Qalat ta'ifah. Oke. Selanjutnya. Irkam ma'ana. Oke. Naam. Jazakallahu khairan Ustazah.
Oh iya, Umi. Boleh minta tolong di-share lagi, Umi? Bait selanjutnya, Babul Mad. Bu Ustazah boleh tanya sedikit. Iya, boleh, Umi. Yang tadi irkam ma'ana itu kan huruf yang ketiga itu fathah. Iya, Fathah. Betul. Kok enggak ar ar Ya, jadi kalau misalnya dari kaidahnya ya, Umi, kalau ya di huruf ketiganya dia harokatnya fathah atau ya kasroh, berarti ya. di hamzatul wasalnya dia kasroh. Oh gitu. Tetapi kalau di huruf ketiganya dhammah, dia tetap di hamzatul wasalnya Oh dhammah. iya. Oke ya, terima kasih Bu Ustazah. Sama-sama, Umi. Oke, kita lanjut. Di pembagian mad. Aqsamul mad. Wal maddu asli wa far'iyyun lahu. Wasammi awalan tabi'iyyan wahu. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab. ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة. Itu bait terakhirnya. Oke. Sini wal maddu asli wa far'iyyun lahu. Mad itu ada mad asli, ada mad far'i. Wasammi awalan tabi'iyyan wahu. Apa itu mad asli? Mad asli itu mad tabi'i. Mad far'i. Apa itu mad far'i? Mad far'i itu apabila mad bertemu dengan ada sebabnya, bertemu dengan sebab. Sebabnya itu seperti hamzah. Jadi mad asli itu udah mad tabi'i. Kenapa dinamakan mad asli? Karena tulisan dari kata tersebut sudah asli, tidak ada perubahan. Seperti wadduha, itu tulisannya asli wadduha. Itu hanya itu mad tabi'i. Itu mad asli. Mad tabi'i atau mad asli. Nah, tetapi apa itu mad far'i? Mad far'i itu mad yang bertemu dengan sebab. Sebabnya apa? Sebabnya itu hamzah. Seperti mad jais, mad wajib. Mad apa lagi? Ada mad silah, mad silah tawilah yang bertemu dengan hamzah. Itu namanya mad far'i. Oke. Di sini ada wasami awalan, yang pertama itu ada namanya mad tabi'i. Mad tabi'i itu apa? Mad tabi'i apabila ada alif sebelumnya harokatnya, ada yang tahu? Belum fathah. Oke, ada alif sebelumnya fathah. Ada waw sukun, alif mat ya. Alif mat sebelumnya fathah, ada waw sukun sebelumnya dhammah, ada ya sukun sebelumnya kasrah. Nah, jadi a, i, u. Jadi dhammah. A juga i, A, u. I, U. Oke. Jadi dari jauh pengucapan huruf tersebut dari jauh. Jauh itu apa? Di pangkal tenggorokan dan rongga mulut. A, I, U. Jadi suara itu bukan nah itu salah berarti pengertian jauhnya. Dia berarti pengertian jauhnya tenggorokan dan rongga hidung. Tetapi jauh itu pengertiannya tenggorokan dan rongga mulut. Jadi A, I, U, bukan O, itu tenggorokan dan rongga hidung. Jadi diperhatikan itu. Wa iya ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Mad tabi'i tidak tergantung pada sebab. Jadi emang asli. Jadi mad tabi'i itu tidak ada sebabnya. Nah, dan tanpanya huruf itu tidak ada. Wala bidunihil hurufu tujtalab. Tidak terbentuk kecuali dengan keberadaannya. Maksudnya di sini apa? Tidak terbentuk kecuali dengan keberadaannya, karena mad tabi'i itu memang tulisannya sudah asli seperti itu. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Contohnya seperti kata tadi yang Anda contohkan, wadduha, tulisan ad-duha itu sudah asli dalam penulisan Arab, itu
Seperti itu. Jadi itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Nah, terus lanjut. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'i ya yakun. Akan tetapi huruf apa saja selain hamzah dan sukun yang datang setelah huruf mad, alif, waw, ya, maka ia adalah mad tabi'i. Maksudnya di sini apa? Yang tadi Ana jelasin di awal, apabila ada alif sebelumnya fathah, apabila ada alif mad ya, apabila ada alif mad sebelumnya fathah, apabila ada waw sukun sebelumnya dhammah, apabila ada ya sukun sebelumnya kasrah. Itu namanya ja ba'da maddin fat tabi'i ya yakun. Namanya mad tabi'i. Wal akharul far'i mauqufun ala, dan yang lain mad far'i berdiri di atas sebab. Ingat, mad far'i itu ada sebabnya. Sabab kahamzin, sebab hamzah, au sukunim musjalah. Sebab hamzah ataupun sebab sukun. Jadi mad far'i nanti kalau misalnya ada yang nanya, mad far'i dalilnya di dalam kitab Tuhfatul Atfal apa? Wal akharul far'iyyu mauqufun ala. Sabab kahamzin, dia mad yang ada sebabnya. Sebab apa? Sabab kahamzin au sukun. Jadi sebabnya sukun atau hamzah. Oke. Hurufuhu salasatun fa'iha. Boleh ya, baik selanjutnya. Min lafzi wayu wahya fi nuhiha. Huruf mad ada 3, maka hafalkanlah. Wayin pada kata nuhiha. Jadi huruf mad tabi'i itu ditanya, huruf mad tabi'i ada apa aja? Nanti baitnya hurufuhu salasatun. Hurufnya ada 3. Fa'iha fi lafzi dalam kata wayin. Wayin. Waw alif ya. Waw alif ya. Wahia fi nuhiha. Tergabung dalam kata nuhiha. Di kata nuhiha, di situ udah terdapat ada waw, ada ya, ada alif. Jadi kalau ditanya huruf-huruf mad tabi'i itu ada apa aja? Hurufuhu salasatun fa'iha bil lafzi di dalam kata wayin. Fi nuhi. Wal kasru qabla ya, yang tadi Ana jelasin di awal. Wal kasru qabla ya. Kalau kasroh sebelumnya ya. Wa qabla wawi dham, dan waw sukun sebelumnya dhamma. Syartun juga fathah. Syartu wa fathun qabla alfi. Oke, jadi setelah alif sebelum alif itu ada fathah. Yultazam itu sudah mutlak, tidak ada perubahan. Itu akan tetap ya syaratnya. Jadi tidak ada perubahan. Maupun misalnya dia ada kata amanu. Itu ada yang tahu itu hukum bacaan apa? Amanu Adam. Amanu Adam. Oke. Amanu Adam itu termasuk dalam mad tabi'i atau mad lain? Oke. Kata amanu dan Adam itu masuk di hukum mad badal. Kenapa? Karena apabila ada hamzah yang dibaca panjang 2 harokat, itu namanya maddul badal. Mad badal. Panjangnya sama seperti mad tabi'i. 2 harokat. Jadi amanu itu namanya mad badal. Amanu. Jadi ketika kita baca di dalam Al-Quran, ada hamzah yang dibaca panjang 2 harokat. Itu berarti namanya maddul badal. Mad badal. Oke. Walinu min halya. Bait terakhir. Walinu min halya wa wawun sukkina inimfitahun qabla kullin u'lina. Dan lin darinya adalah huruf ya dan waw yang disukunkan. Ya dan waw. Jadi matlin, apa itu matlin? Matlin itu apabila ada ya dan waw sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Ini fitahu qabla kullin u'lina. Ada 2 huruf tersebut yang nampak. Oke. Jadi di sini lin, apa itu matlin? Jadi
ada namanya harful lin, ada madlin. Madlin. Apa itu harful lin? Contohnya seperti misalnya kita membaca li'ila fi Quraisyin al-Quraisy ya, tapi disambung dengan ayat selanjutnya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim. Ilaf itu sambungannya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita. Oke, sampai situ kita wakaf. Nah, tadi pengertiannya lin itu apa? Apabila ada waw dan ya sukun sebelumnya harokatnya Fathah. fathah dalam satu Fathah. kalimat, satu kata, afan, dalam satu kata. Nah, ketika kita membaca li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita. Nah, itu ada yang tahu matlin apa harful lin? Li'ila fi Ulin. Quraisyin. Oke, harful lin. Harfulin. Oke, betul. Nah, ketika kita membaca li'ila fi Quraisy, itu namanya Madlin. Oke, Masya Allah. Jadi, ketika kita membaca harful lin itu diwasal, tidak diwaqaf, itu namanya harful lin, huruf lin. Tapi ketika kita waqaf, itu namanya madlin. Madlin. Oke, berapa panjang? Ada yang tahu berapa panjang madlin? 2. 2, 4. 2, 4, 6. Oke, Betul, Masya Ustazah. Allah. Jadi panjangnya sama seperti mad harid lis Fitri sukun. sukun. Oke. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari materi tadi kita pertama sampai sekarang. Insya Allah nanti kalau kita sudah selesai matannya sampai akhir, ini tinggal beberapa bab lagi. Nanti kita mungkin menghafal satu bab atau 5 baris. Karena bab pertama mukadimah sedikit, mungkin bisa satu bab atau 2 baris atau 3 baris. Tetapi bacaannya harus, mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin mengambil sanad mungkin bacaannya udah pas, udah bagus, nanti bisa insya Allah ngambil sanad. Nanti langsung ke guru saya. Ustazah mau nanya, Ya, Umi? matlin itu nggak dua harokat panjangnya. Bisa 2 harokat, bisa 6 harokat, bisa 4 harokat. Oh iya. Kalau dia Ya. di belakang ya, di Ya, belakang betul. di wasol Kalau baru di wasol, dia tidak panjang. oh tidak panjang. Tidak. Jadi tidak boleh baca Quraisy, itu tidak. Quraisyin, kan li'ila fi Iya. Quraisyin Iya. ila fihim, tidak boleh li'ila fi Quraisyin, itu tidak boleh ya. Iya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Dari materi kita sebelumnya sampai yang sekarang? Jadi Ustazah, Ya. jadi bedanya matlin sama harfulin tuh kalau harfulin itu wasal ya, kalau matlin yang wakaf. Ya, betul. Jadi di halal wasl dalam keadaan dalam keadaan wasl itu huruf lin. Tapi dalam keadaan waqaf itu namanya maddul lin. Tapi di dalam satu kata. Jadi apabila ada waw dan ya sukun sebelumnya fathah di dalam satu kata, terus kita ingin waqaf, itu namanya maddul lin. Jadi cara membacanya panjangnya harus sama seperti mad arid lis sukun. Iya Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Wa iyyakum amin. Mungkin ada lagi? Oke, jadi ketika kita membaca Al-Quran, biasanya kan di dalam satu ayat tidak hanya ada mat tabi'i saja, tidak hanya ada mat jaiz saja, tidak hanya ada mat silah saja, tetapi pasti banyak mat di dalam satu ayat. Nah, ketika kita membaca ayat tersebut, mat-mat tersebut harus sama panjangnya,
Tidak boleh ketika kita misalnya membaca contoh ya. Itu ada gunnah musyaddadah nun. Innalladzina kafaru ru di situ ada mad tabi'i. Innalladzina kafaru sawaun. Itu ada mad wajib panjangnya 5 harokat, mad tabi'i 2 harokat. Jadi kita tidak boleh membaca innalladzina kafaru sawa, itu sawanya kita panjangkan, tetapi di innalladzina hukum gunnah musyaddadahnya kita tidak membaca gunnah tersebut. Itu tidak boleh. Jadi semua madnya harus sama. Jadi kita Sama. tidak boleh membaca yang pertama nih di ayat innalladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baca mad arid 6 harokat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Tidak boleh. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, semua mat yang kita baca harus sama panjangnya. Tidak boleh kita di ayat pertama kita membaca mad arid lis sukun 2 harokat. Turun ke ayat ketiganya kita membaca mad arid 4 harokat. Itu namanya seenaknya saja membaca. Tidak boleh. Jadi harus sama semua. Jadi semua mat-matnya dari awal sampai akhir kita membaca itu harus sama, harus rata. Tidak boleh ada yang 2, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Ustazah. Sama-sama. Jazakallah khairan, Jazakallah Ustazah. khairan Ustazah ilmunya. Ya Allah. Terima kasih. Insyaallah. Untuk majelis Barakallahu Ustazah. fiik, Ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, halaqah pagi hari ini sudah ditunaikan dengan bimbingan Ustazah kesayangan kita, Ustazah Masyito. Masya Allah, semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ini, Allah berikan kepahaman dan senantiasa membimbing kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan tambah berkah ilmu yang juga menjadi amal jariyah bagi Ustazah Masyito. Masya Allah, jazakillah khairan wa barakallahu fiik Ustazah. Untuk amati villa, jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya dan waktunya bisa hadir pada halaqah pada pagi hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Ana selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Ana mohon ampun kepada Allah dan juga mohon maaf jika dalam membersamai antuna semua ada salah kata. Kita tutup halaqah pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat melanjutkan Jazakillah khairan, Ustazah. Ya, saya izin end meeting ya. Ya, Ustazah.